Oke. Nah, oke. Nah, tadi ada yang nyinggung sedikit tuh ya. Kak, aku kontennya random gitu. Boleh nggak sih, Kak, konten random? Oke. Dari sini aku jelasin sedikit ya, bahwa kalau kita konten itu untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita ngonten untuk sesuka kita, itu namanya berarti kita masih ngonten untuk diri kita sendiri. Sedangkan kita maunya konten kita itu FYP, jadi dikonsumsi oleh orang banyak, sehingga nanti akan mendatangkan cuan di situ ya. Cuannya banyak sekali, nanti akan aku jelaskan di bagian benar. Oke, di sini ya. Jadi, apakah kita ngonten itu bakal dapat uang dari Instagram atau TikTok? Enggak seluruhnya. Enggak seluruhnya sosial media itu memberikan kita em, uang gitu ya. Maksudnya sosial media enggak langsung transfer duit ke kita. Tapi di situ ada peluang. Di Instagram dan di TikTok, di Facebook juga hampir sama. Semua platform ini memberikan kita kebebasan untuk sharing tentang informasi. Informasi apa itu? Informasi tentang kita, gitu ya. Jadi kalau misal kita punya keahlian dalam menjahit misalnya, ya kita sharing informasi itu, kita kasih tahu bahwa kita itu punya kemampuan menjahit. Gimana sih hasil before dan afternya setelah kita menjahit itu hasilnya seperti apa? Nah, dari situ nanti kita dapat yang namanya penawaran, kita bisa jualan di situ, kita bisa dapat klien seperti itu. Dari situlah kita satu lagi bisa dapat endorse juga. Jadi jangan jangan terpaku untuk dapat duit dari sosmednya sendiri gitu ya. Kayak misalnya kalau YouTube kan ada namanya AdSense. Nah, AdSense itu didapatkan jika kita memenuhi target seperti subscriber dan juga viewers sepertinya ya. Karena aku nggak terlalu fokus di YouTube, aku nggak fokus di YouTube, aku fokusnya di Instagram dan TikTok gitu. Terutama Instagram untuk ads-nya pun aku mempelajari benar-benar sampai dalam ads-nya itu aku pelajari di Instagram. Untuk TikTok aku hanya mempelajari algoritmanya saja gitu. Nah, buat teman-teman yang bertanya, Mbak, worth it mana konten di Instagram atau di TikTok? Saat ini teman-teman bisa pakai TikTok untuk membuat konten teman-teman itu jauh lebih cepat tersebarnya. Kenapa seperti itu? Nah, ini faktanya teman-teman, bahwa Instagram itu ngeboost konten kita ke followers kita dulu. Tapi kalau TikTok itu ngeboost konten kita ke non-followers dulu. Sehingga kalaupun kita nggak punya followers di TikTok, followers kita nol di TikTok, maka konten kita akan tetap berpotensi FYP. Dengan syarat apa? Dengan syarat nanti kita akan bahas ya. Gimana sih caranya FYP gitu. Oke, tapi kalau di Instagram beda teman-teman. Kalau di Instagram, kamu punya followers berapa, itulah yang akan disebar ke situ dulu. Jadi kalau kamu punya follower 100, ya akan disebar ke 100 orang itu dulu. Nanti kalau dari 100 audiensmu itu ternyata dia engage, engage itu apa Mbak? Engage itu balik ke sini lagi. Bentar ya, kok nggak bisa dibaca. Engage itu dia nonton video kamu sampai akhir nih ya. Ini dihafalin. Orang kalau nonton konten kita itu dapat satu likes, poinnya satu. Kalau orang komen itu poinnya dua, orang nge-share poinnya tiga, orang nonton dari awal sampai akhir poinnya empat. Kalau orang nonton dari awal sampai akhir dan diulang lagi itu namanya rewatch, itu poinnya yang paling gede. Nah, kenapa teman-teman maksimalin di apa namanya di nonton sampai akhir karena poinnya banyak gitu ya. Nah, intinya adalah kalau teman-teman mau bikin konten, jangan panjang-panjang. Berapa durasi yang worth it saat ini? Kurang dari 42 detik, teman-teman ya. Tapi nggak hanya itu, nggak hanya
sekadar 40 detik selesai, tapi banyak sekali komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk menjadi FYP. Contohnya, misalkan videonya harus HD, terus kemudian hooknya harus bagus, terus kemudian kontennya itu nggak boleh ngebosenin, kayak gitu. Itu harus dipenuhi semua gitu ya. Oke, nah biar kita lebih dalam lagi, aku pengen nih teman-teman ada nggak satu orang yang mau kontennya dibedah? Boleh silakan angkat tangan, angkat ini raise hand di Zoom yang mau satu orang aku bedah kontennya. Mama? Sebentar ya, mana ini Zoomku? Oke, sebentar, mana tadi ya? Ayo teman-teman yang mau nih dibedah nih akunnya buat bikin apa nih konten yang cocok nih buat kalian. Oke, Ada ini Kak Devina nih. mana nih yang udah angkat tangan nomor satu? Pak Edi nih yang di sini. Oke, boleh Pak Edi Susilo dibunyikan mic-nya. Kita bakalan bedah konten sedikit ya. Jadi buat teman-teman biar saling belajar juga. Oke, silakan di open mic Pak Edi Susilo. Oke, Kita Kak. buka. Ya, silakan mau Halo, dibedah di Instagram atau di TikTok? Instagram. Boleh. Oke, nama Nah, Instagramnya apa? saya ketika ya. Susilo.id, Kak. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Kontennya sudah ada Pak Edi. Udah, Kak. Oke. Ini Bapak Esai. Oke. Ini ya teman-teman. Ini, ini namanya apa? Yuk, coba komen semuanya. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ayo komen cepat. Belum kelihatan, Kak. Oke, oke. Sorry. Bentar, bentar, bentar. Mana dia ya? Bagikan. Stop aja. Sip. Oke. Ini namanya apa? Bukan bukan itu, Oh, Kak. oh Bukan bukan. itu, Kak. Oh, sorry. Maaf. Susilo.id. .id. .id. Titik ID ya. Ya, itu. Yang ini ya. Ya. Oke. Guru swasta. Sip. Ini namanya apa, teman-teman? Username ya. Yo, username atau name. Ini. Oke, kalau ini username, kalau ini name ya. Nah, Iya, ini. name dan username ini adalah dia filternya Instagram untuk bisa dicari di sini. Kalau di sini tidak dimaksimalkan atau tidak dioptimasi namanya ya. Dioptimasi, misal nih, ini Pak Guru swasta. Oke, udah benar. Misal teman-teman semua pun ada yang punya sewa alat gym seperti itu ya. Knowledge-nya bukan di sini, bukan di bio, tapi di sini. Supaya apa? Supaya ketika dicari sewa alat gym, itu muncul paling atas. Tapi kalau ditulisnya di bio, itu nggak akan muncul karena filternya hanya di sini. Gitu. Oke, guru swasta. Guru ayah dan suami edukasi parenting, pendidikan, menjembatani sekolah dan rumah untuk orang tua dan guru belajar bareng di sini. Oke, edukasi parenting dan pendidikan. Kita cek dulu kontennya.
Oke. Yang konten yang paling tinggi viewersnya yang mana? Ini ya. Ya, Kak. Yang paling tinggi, Pak Edi, yang mana? Ya, Ada yang lebih tinggi lagi nggak dari ini? ada, Kak. Yang mana? Yang paling tinggi itu yang pakai baju itu, baju merah. Baju merah di bawah. Bawah ke bawah, bawah lagi, Kak. Bawah lagi, Kak. Nah, itu, Kak. Bapak itu loh. 291 views. Ke atas, Mana Kak. ya? Ke atas Oke, lagi. ini nih ya. Kenapa sering datang terlambat? Nah, itu, Kak, ya. Oke. Kontennya ini berapa detik, Pak? 8 detik 10, deh kayaknya. lebih 10 detik. 8 sampai 10 detik. Lanjutkan konten-konten yang 8 sampai 10 detik seperti ini, Pak. Kenapa? Karena orang nonton sampai akhir. Tadi poinnya berapa kalau nonton sampai akhir? 10 Ada detik yang rata-rata. tadi saya sudah sebutkan kalau orang nonton sampai akhir, poinnya adalah 4. Jadi kalau semakin pendek dan orang baca caption panjang, durasinya akan muter terus. Sehingga itu yang bikin viewers ini itu tinggi 291. Tapi dengan catatan hooknya juga menarik. Orang akhirnya nonton sampai akhir. Gitu. Oke, jelas Pak? Ya, Kak, jelas. Oke, sip. Nah, oke, kita mau lanjut di editing ya. Kita mau ngedit. Nanti kita akan gantian, tapi mungkin nggak sekarang. Jadi nanti akan ada waktunya, kita adain Zoom lagi untuk bedah konten lagi kayak gini. Makanya teman-teman jangan sampai live dari grup, pantengin terus. Nanti kalau kita ada Zoom seperti ini lagi dan pengen banget untuk akunnya di review seperti punya Kak Edi, harus wajib banget ikutin Zoom-nya gitu ya. Oke, Pak Edi ada yang mau ditanyain mungkin? Satu pertanyaan aja, biar kita lanjut ke, Ada sih, Kak. Nah, ya boleh. di konten saya itu kan memang baru hanya teks ya, teks sama visual ya. Ya, Belum betul. pernah ya, talking Benar-benar. head gitu ya. Jadi Yes. kedepannya saya ingin belajar yang bicara depan kamera atau Oke. talking head Nah, gitu, Kak. kebetulan Editing. saya ini nih habis ini juga bakal ngasih tutorial talking head. Siap untuk nonton tutorial ya? Siap, Kak. Oke. Teman-teman yang lain komen siap dulu. Komen siap. Oke, mana siapnya? Kalau kalau nggak ada yang komen, nggak lanjut editing nih. Wow. Mana komen siap? Oke, bentar ya. Oke, dibantu komen ya. Suaraku jelas atau enggak? Atau mungkin, Jelas, Kak. hmm, oke jelas ya. Nah, ini adalah tutorial talking head. Hmm. Ini aku ngeditnya dari PC. Kenapa? Karena em, karena share screen-nya dari PC. Jadi
nggak apa-apa ya. Ini hampir sama kok. Yang penting adalah ilmunya sama. Bentar ya. Oke, ini adalah video talking head. Nah, jadi nge-shootnya adalah per kalimat ya. Mbak, gimana caranya ngafalin skrip gitu ya? Jadi benar-benar nggak ada yang 100% orang hafal skrip satu paragraf itu nggak ada teman-teman. Jadi kita harus bikin skrip dulu. Setelah skripnya siap, itu nanti em, setelah itu baru kita hafalkan satu kalimat satu kalimat. Jadi bukan satu paragraf yang dihafalkan. Nah, terus ngerekamnya per kalimat kayak gini cuma 6 detik, 5 detik, 4 detik. Terus kemudian kita masukin dulu. Nah, seperti ini. Dimasukin semua, diimpor semua ke CapCut. Aku selalu pakai CapCut, kenapa? Karena fontnya akan lebih beragam, lebih bagus, bisa diedit-edit gitu ya. Suara pastikan 100% dulu. Oke. Terus kita potong bagian yang nggak ada suara. Jadi dia baru mulai ngomong itu di sini. Nah, ini. Dia ada nafas di depan. Ini harus dipotong. Nah, kalau di HP kayak gini caranya. Nah, tinggal di geser ya. Nah, mau jago bikin konten itu ada nafas sedikit. Harus dipotong ya, harus dipotong. Nah, cara potongnya di-cut, terus ini ditarik. Oke, kayak gitu. Terus ini bisa digedein. Oke, ini dipotong. Ini ada nafas lagi. Kalau di PC kelihatan. Tapi kalau di HP kita harus ngira-ngira. Oh, dia bernafas. Berarti kalau bernafas harus dipotong nih. Kayak gitu. Kalau di laptop sini kelihatan banget. Ini ada rumputnya kan. Yang nggak ada rumputnya berarti dia nggak ngomong. Seperti ini. Nah, seperti ini harus dibuang. Terus di sini juga. Nah, intinya adalah kalau nafas, kalau dia berhenti harus dipotong. Jadi suara atau ketika dia ngomong itu padat, nggak ada yang namanya nafas, nggak ada yang namanya berhenti, gitu ya. Itu ilmu nomor satu. Oke, selesaikan sampai akhir. Jadi nafas-nafas ini dibuang semuanya dulu. Terus kemudian ini kelihatan ada nafas. Kalau di HP harus didengerin ya. Ini nggak kelihatan kalau di HP. Oke, ini harus dipotong juga sedikit. Nah, oke. Kalau udah diapain? Kalau udah di zoom. Nah, ini yang paling mahal nih. Jadi, kita harus ngezoom. Gimana cara ngezoom? Ngezoom di HP sama di laptop itu beda. Ya, mungkin nanti buat teman-teman yang mau ikutan offline, nanti aku akan ajarin pakai HP. Nah, kebetulan ini kan share screen-nya dari laptop, jadi bisanya dari laptop, teman-teman. Nanti kita ada jadwal untuk offline buat yang berminat saja, gitu ya. Nanti aku akan ajarin pakai HP, gimana cara ngezoom-nya, gitu ya. Oke, coba teman-teman bandingin ya. Jadi kalau kita udah shoot seperti ini, itu biasanya kita zoom segini. Nah, terus kemudian di sini itu kita kasih zoom. Zoom ada dua, zoom zoom yang seperti ini zoomnya itu berjalan. Jadi dia dari awal, terus kemudian makin zoom. Nanti dia akan jalan kayak ini. Kayak gitu. Atau bisa juga dibuat zoom yang dekat. Zoom yang dekat itu seperti ini. Nah, oke. Seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti ada kurvanya segala macam kalau di HP. Tapi kalau di laptop ini agak rumit memang ya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua ngelihat konten yang cuma
yang cuman kayak gini aja, nggak ada zoom in, zoom out-nya. Itulah yang bikin konten teman-teman talking head-nya itu boring gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah menguasai yang namanya zoom in, zoom out ini atau keyframe, yang disebutnya keyframe, itu teman-teman pasti kontennya bakalan menarik gitu ya. Oke. Terus selanjutnya kita selesaiin ini dikit. Nah, ini boleh di zoom out lagi. Bentar ya. Oke, ini di zoom out. Nah, cara zoom outnya kayak gini. Nah, ini. Jadi dia di depan ngezoom. Oke, kayak gini. Terus dilanjut di sini. Aku pengen zoomnya jalan. Sampai di tengah. Dia zoom. Oke, jadi jalan seperti ini. Dibimbing, oke. Step by step. Nah, ini dimundurin sedikit ini. Oke, ini aku mau ngezoomnya sampai sini. Kayak gini. Oke. Terus kalau gitu di sini aku mau zoom lagi. Oke. Sip. Kayak gini. Nah, oke. Terus ini di zoom out lagi kayak gini. Nah, jadi dia balik lagi. Oke, kalau udah kayak gini, hasilnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Ini udah cantik ya. Daripada yang tadi cuman diem aja. Nah, sekarang kita tambahin apa? Tambahin teks. Ya, kita tambahin hasilkan keterangan otomatis. Buat nanti yang mau ikut offline, kita bakalan bimbingnya itu per step ya. Jadi benar-benar aku cekin satu-satu sama timku, sampai mana, nggak bisa di mana, kayak gitu. Jadi per step. Oke, terus selanjutnya aku biasanya kalau pakai ini namanya subtitle ya. Jadi subtitle otomatis ini itu aku pakaiin latar belakang di belakangnya kayak gini. Terus warnanya aku ganti bebas, tapi aku suka pink gitu. Jadi ini mau aku kasih warna pink kayak gini. Em, kurang oke. Kayak gini. Terus ini latar belakangnya itu aku pengen lebih bulat. Nah, ini bisa seperti ini. Terus kalau jangan lupa fontnya itu diganti aja dari sistem. Nah, font-font ini ngambilnya dari mana, Mbak? Nah, ini nanti aku ajarin juga cara cari font ya. Cari font itu Panggil bahasa Inggris di kamar. dari font ini bisa cari di font. Bahasa Inggris. Kemudian Belajar di sini loh. yang masih open mic di ini dulu ya, di silent dulu ya. Oke. Terus kemudian di sini ada yang namanya safe zone ya. Safe zone itu kayak gini. Jadi jangan sampai ini dia ke bawah banget seperti ini. Ini salah fatal ya. Jangan sampai di atas sini juga. Nah, baiknya di mana? Di sini. Jadi tengah agak ke bawah dan dikecilin kayak gini. Terus kasih template. Oke, kasih template. Enggak. Oke, kayak gini. Ini udah bagus. Tinggal kita kasih sound effect, kita kasih highlight, kayak gitu-gitu. Nah, kok jelek ya? Hitam. Kita ganti deh warna ini. Oke, dah. Jangan template ini. Oke. Oh, nggak ketemu di sini. Oke. Kalau di HP itu ada lagi yang namanya template untuk bikin dia keluarnya satu-satu seperti itu. Nah, setelah itu baru kita kasih highlight di sini. Nah, highlight ini aku punya aturan sendiri untuk aku dan timku kalau misal bikin ngerjain project untuk apa namanya? Project untuk klien-klienku, aku punya standar sendiri
di highlight ini selalu aku kasih di atas sebelah sini. Aku kasih misalnya workshop pelatihan, sorry, harus kecil-kecil. Pelatihan kok nggak boleh ya? Oke, pelatihan terus konten terus diganti lagi fontnya. Jadi kalau untuk bikin em, ini namanya highlight itu aku bikinnya per kalimat ya. Konten dan editing dan apps. Oke, kayak gini. Sip. Ini dikeatasin lagi boleh. Sorry. Nah, kayak gini. Terus ini warnanya bisa dirubah, tapi sementara ini nggak usah. Stikernya kita kasih dari sini laptop gitu ya, yang berhubungan. Oke, kita ambil yang bagus di sini. Oke, kita kasih stiker ya. Jadi sebelah kirinya biasanya aku selalu kasih stiker. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sip, ini udah cantik. Tinggal kasih sound effect, back sound, kayak gitu-gitu. Ini udah cantik banget gitu. Nah, ini ada yang salah nih. Wilia Kreatif. Wilia Kreatif sebelum oke. Oke, kayak gini. Terus baru habis itu setelah itu kita kasih sound effect. Sound effect-nya ada di sini. Kita kasih efek suara. Terus oke, ini ya. Riset dulu deh. Nah, ini sound effect kayak gini nanti aku kasih listnya. Biasanya itu apa aja yang sering aku pakai, itu biasanya selalu aku kasih. Gitu ya, bentar. Nggak kelihatan. Oke. Nah, jadi kayak gini. Ini Reaser biasanya untuk opening ya. Untuk opening biasanya aku pakai Reaser ini. Mau mulai dari mana? Oke. Bentar. Kita kasih ini. Oke, ini ya. Ini volumenya digedein. Ting, oke. Ini digedein. Daftar sekarang sebelum slotnya penuh. Nah, teman-teman, ingat ya, sound effect itu lebih penting daripada background. Jadi background itu yang panjang ya, dari awal sampai akhir. Tapi kalau sound effect itu yang suara-suara kecil ini penting banget ya. Kalau misalkan kalian nggak pakai background tuh nggak apa-apa. Yang penting pakai sound effect. Oke, misalnya ini ya. Aku pakai ini buat penutupnya. Oke, jadi hasil akhirnya seperti ini.